Halaman 88 ya. Halaman 88. Sekarang halaman 88 ya. Ya, saya 88. Wajah tunang sudah dapat semua? sudah. Di depan aja Bu. Bu siapa? Pukul di depan. Nggak kelihatan nanti. Ya, santai pukul selonjoran nggak apa-apa loh pukul. Selonjoran nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, tadi awal ya sudah dapat semua wajah tunang, Sudah. sudah dapat halamannya. Tadi awal sil baina kulli surataini bainahuma alaqatun sil waswala yasilu sil apa itu seperti silaturahim sil sambungkan atau hubungkan. Sambungkan atau hubungkan baina ada Al-Quran banyak ya baina sama iwal ya kata baina antara kulli setiap surat ini ada ya nunnya kasroh karena dua apa berarti dua gambar atau dua foto ya. Ini kan ada ya nunnya kasroh berarti musana. Ya kalau musana pakai ya antara majrur atau mansub. Kalau di sini majrur akan jadi mudhof. Nyambung ya, nggak apa-apa ya kita sambung-sambungin ya. Bainahuma di antara keduanya. Antara keduanya. Huma kan artinya dua ya. Antara keduanya. Alaqah yang berkaitan. Kaitan atau hubungan. Ya antara keduanya memiliki kaitan atau hubungan. Yang berkaitan atau yang berhubungan. Jadi antara baris pertama dengan baris kedua ya langsung dihubungkan saja, dicari mana yang cocok. Kecocokannya bisa jadi karena sama-sama kata kerja ya, juga pekerjaan yang serupa ya. Bisa kita kerjakan langsung. Ya. Bu Ana bisa mulai dari Bu Ana. Yaksilu mana yang cocok dengan yaksilu? Yaksilu sama yaksilu dan yakfi. Mana yaksilu? Mencuci. Yakfi setrika. Ini enak sekali ya, yang nyuci bapak-bapak, yang nyetrika bapak. Pinter itu bapaknya. Ini dapat ini ya. Sama-sama kata kerja. Fil apa namanya kalau diawali dengan huruf ya? Dore. Domirnya apa kalau diawali huruf ya? Dua. Ya, berarti pelakunya dia lagi. Bu Endang kitabun sohi kitabun dan sohifatun ya sama-sama dibaca ya. Baina hafilatun sayyarotun. sohi hafilatun sayyarotun sama-sama sarana transportasi ya. Hafilatun sayyarotun Mbak Wiji. As-sabahu sama al-fajru. Sohi as-sabahu al-fajru ya, menunjukkan waktu. Wanita siapa? Oh ya itu tuh Mbak Wiji, maaf yang kelihatan ayam pur yanamu sohi yanamu yastai itu yang satu tidur yang satu bangun ya sama-sama fi'il mudhari. Kita lanjut tadi pasani masih muda ibu-ibu ya. Tadi pasani sil bainal kalimati wasuratil
munasibati. Apa artinya? Sambungan di antara kata dan gambar yang sesuai. sesuai, yang tepat, yang sesuai. Mbak Anita, nomor 1 apa itu? Sohih madrasatun ya. Nomor 1 madrasatun idal ya. Kemudian ini Abapun sohih Rokom isnan wa ha ya. Itu jawabannya. Rugi tilfasun ya. Karena ini isim berdiri sendiri, jadi kita kasih harokatnya domah ya. Karena nggak beralif maka domah kecuali malabis tidak ditanwin. Buetna nomor 4 ada gambar buku kita sohih. Uiji rokom hamzah malam isu sohih ya. Jadi yang hamzah itu dibacanya tidak ditanwin ya. Namanya apa kalau nggak tanwin? Mamnu minas shorof ya, tidak bertanwin. Malam isu yang ke bawah semua tanwin. Tilfasun, kitabun, madrasatun, arbabun, kecuali nomor 1 saja tidak ditanwin ya. Kemudian halaman setelahnya mufrodat idhofiyah, kosakata tambahan. Nah, ini kita sudah belajar kosakata tambahannya adalah tentang adat atar tibi. Ibu masih ingat ada tartibi, bilangan, urutan ya. Kalau kita lihat di sini al awwalu asani berarti untuk muzakkar atau untuk muannas? Muzakkar. Masih ingat? Masih hafal? Kita sama-sama ya 1 sampai 10. Jadi kita nggak kerjakan ke bawah, tapi kita sama-sama. Kita mengingat 1 sampai 10. Ke 1 al-awwalu, kedua Asani, ketiga Asalis, keempat Ar-Rabi, kelima Al-Khamis, keenam As-Sadis, asadis, ketujuh asabi yang kedua asabi, 8 Samin, ke-9 Atasis, atasis, ke-10 Asir, kayaknya lupa. Kita ulang ya. Ayo kita ulang. Ke-1 Al-Awal, kedua Atani, ketiga Atalis, keempat Ar-Rabi, kelima Al-Khamis, al-khamis, ke-6 As-Sadis, ke-7 As-Samin, ke-8 As-Samin, ke-9 Atasi, ke-10 Al-Asir, wah lupa ya. Bu Ana ke-1 tadi terakhir sampai siapa ya? Tadi latihan sampai mana? Terakhir Bu Wiji ya, awal ke belakang. Bu Endang ke-1 mau kemana? Bu Hendri sekarang. Ayo Bu Hendri ke-1 al-aw muzakkar al-awwalu kedua Bu Wiji kemana? Oh ya asani ketiga asani kita pakai muzakkar aja dulu. Asani ketiga asalis empati arabi kudidi kelima al-khamis sohi ke-6 dialog asadis di buku belum ya, di catatan tapi sudah ada. Ke-7 Wirma ke-7 asabi' ke-8
Al-asiru. Satu lagi. Al-awalu. Bu Ana, kedua. Al-awalu sudah. Al-salis. Ar-rabi'. Al-khamis. Al-khamis. Gugur ke-6. Asabi. Asa. Enam ya? Apa itu? Asasi. Asadis. Asadis. Asadis ke-7. Asabi'u. Ini ke-8. Asamin ke-9. Atasi ke-10. Suetnan. Weta belum tahu urutannya ya, baru masuk ke biji ke-10. Ke-10. Al-asir. Al-asir. Ibu-ibu dihafalkan lagi ya. Dihafalkan lagi. Dulu pernah kita hafalkan itu. Nanti Bu Enta bisa lihat catatan yang lain ya. Kita masuk ke at-taraqib an-nahwiyah. Struktur nahwu. Nah, kalau ini kita harokat akhirnya harus kita baca dengan jelas ya, karena ini struktur kaidah bahasa Arabnya. Tapi kalau hiwar tadi tidak apa-apa, akhirannya kita matikan. Tadi awal tabah dari soal wal jawab fa'asa milik kama fil misal, bergantian bertanya dan menjawab sama rekanmu kama fil misal, sebagaimana dicontoh. Perintahnya udah nggak usah saya artikan ya, karena kan sudah pernah sebelumnya. Saya tulis dulu biar lebih jelas ya. Di gambar samping contoh itu ada paling atas al-madrasatu dan kata as-sa'atu. Lihat gambar pojok kiri atas, ada al-madrasatu as-sa'atu. Al-madrasatu kemudian as-sa'atu. Di sini menunjukkan jamnya ya, jam 7. Lihat angka jarum jamnya kan di angka 7. Ya, maka as-sa'atu. Lihat angka jarum jamnya. Kemudian dari al-madrasah ini kita ini semua masih menggunakan bentuk asli, isim. Kondisi aslinya kan kalau tidak didahului oleh apapun marfu pakai do marfu. Karena dia pakai alif jadi tidak kita tanwin. Ya, kalau berdiri sendiri marfu. Kemudian harokatnya di sini pakai do marfu. Karena isim tunggal mufrad jadi pakainya domah ya. Kemudian kita ubah dengan pertanyaan menggunakan mata. Ini istilahnya apa bahasa Arab? Kata tanya itu istifham. Mata yang panjang tanya, jangan mata, ingat ya. Mata namanya istifham, menanyakan waktu. Mata tadhabu. Tadhabu fi'il apa? Mudhari. Ini namanya al-fi'lu al-mudhari. Domirnya apa kalau pakai huruf ta? Anta. Ya, karena ini percakapan secara langsung pakai huruf ta kan sebenarnya bisa anta atau iya sama persis ya. Tapi karena bercakap langsung ini domirnya adalah anta. Fi'il mudhari dengan domir anta. Kamu. Mata tadhabu, kapan kamu pergi. Kemudian ada ila, namanya harfu apa? Harfu jar. Kalau ada harfu jar, isim setelahnya akan menjadi isim majrur, akan punya i'rab majrur. Al-madrasatu yang tadinya pakai dhamma marfu, kalau sudah ada ilah akan berubah menjadi isim majrur. Maka haromatnya apa? Tandanya kasroh. Ilal madrasati. Ya. Mata tadhabu ilal madrasati. Pertanyaan dengan domir anta, jawabannya selalu kita rubah menjadi domir ana. Huruf taknya perubahannya hanya di huruf mudharaahnya saja.
dari huruf ta menjadi huruf hamzah. Adhabu. Tadhabu kamu pergi. Adhabu saya pergi. Ya, perubahannya hanya di huruf mudhari saja, dari ta menjadi hamzah. Ini sama fiilnya mudhari, hanya domirnya adalah ana ya. Adhabu, kemudian kita sebut jamnya. Jamnya karena menunjukkan waktu, namanya maf'ul juga. Tapi namanya nanti maf'ul fi, menunjukkan waktu. Karena maf'ul, kaidahnya apa? Maf'ul harus apa? Mansub. Maf'ul harus mansub. Kalau tadi kan marfu pakai dhamma. Kalau mansub berarti pakai apa? Mansubun pakai tandanya fathah. Maka adhabu as-sa'ata ya. As-sa'ata artinya jam. Jam berapa? Jam 7. As-sa'ata. Kita sudah belajar untuk jam pakai bentuk yang sama, ma'rifah dengan ma'rifah, mu'annas dengan mu'annas, mansub dengan mansub. Ada sama-sama, berarti kaidahnya apa? Naat man'ut. Man'ut yang mana? Naat yang mana? Asa man'ut. Namanya naat man'ut, tapi ternyata wujudnya man'ut. Man'ut yang belakang baru jadi naat. Gimana? Yang masih baru ikut aja gak apa-apa ya. Kalau yang seperti ini masih belum paham, maklum, gak apa-apa, santai aja. Nanti ini sampai akhir bab akan diulang-ulang terus. Jadi insya Allah lama-lama akan paham, gitu ya. Yang penting tetap hadir ya. Adhabu as-sa'ata as-sabi'ata, dari doma berubah menjadi fathah karena menjadi apa tadi? Objek maf'ul fi namanya, menunjukkan keterangan waktu. Maka kita mansubkan tanda nasabnya pakai fathah karena bentuk tunggal. Ada yang tanyakan dulu? Saya yang tadi kan ada latihan tiga itu yang pengaturan kini untuk penentuan ini jadi idola atau anak itu. Kalau yang jam memang kaidahnya pakainya naat man'ut. Jadi kita ingat aja dulu sekarang ini, kalau untuk jam pakainya naat man'ut. Nah ini ada tartibi. Kalau ada tartibi yang diingat adalah kalau menggunakan bilangan urutan pakainya naat man'ut. Gitu. Ya. Tapi kalau idofah nanti punya pengertian min, li, lam, dan fi, antara kosakata pertama sama kosakata kedua. Bisa dikasih sisipan itu. Kayak ilah madrasah ini nanti bisa ya. Kalau ada tambahan kata lain gitu. Kan itu sekolah, misalnya sekolah besar atau sekolah. Nanti naat man'ut itu. Ya. Nanti kalau pas babnya ya, kalau pas pembahasan idofah ya. Sebelumnya kita sudah bahas naat man'ut ya. Ada kabar? Sudah. Nanti idofah ada babnya. Ada babnya sendiri. Di yang hari Selasa tadi. Dulu pernah tapi masih yang belum tuntas ya. Nanti kalau ada babnya lagi, kalau pas ketemu kita jelaskan ulang ya. Untuk sekarang kalau menggunakan jam ataupun ada tartibi, kita pakainya naat man'ut. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Ini poinnya hanya menggunakan mata istifham, kata tanya yang artinya kapan. Kemudian fi'il mudhari'nya menggunakan dhamir anta, tadhabu. Ila, kalau ada ilah harfu jar maka setelahnya menjadi isim majrur. Tanda jarnya kita masih pakai yang kasrah ya untuk tunggal. Pertanyaan dengan anta, tadhabu diganti dengan ana, berubah ta menjadi hamzah. Tadhabu ana, adhabu. Jamnya kita nasabkan pakai tanda fathah karena jadi objek, menunjukkan waktu. Silakan, ada yang mau tanya lagi sebelum kita praktek? Ya. Kalau pertanyaan jam selalu pakai muannas ya Ustazah? Iya, karena kan saat muannas gitu. Saat kan ada tamar
Kalau pakai tamar butuh kan isim secara umumnya berarti kategorinya muannas. Jadi angkanya juga kita kasih muannas gitu. Ya. Nah, di sini mudahnya sudah ada semua jam-jamnya. Jadi ibu nggak usah mikir lagi ya. Tinggal praktek harokatnya. Ya, kita mulai. Nabda minal mubarak. Kita mulai dari belakang. Ya. Mbak Wahyu. Urutannya Mbak Wahyu dengan Mbak Bu Firda. Ya. Taqabbalah. Silakan. Al-baitu dan al-wahidatu. Pertanyaannya semua sama. Mata tadhabu. Jawabannya juga semua sama. Adhabu. Yang dirubah hanya kata al-madrasah dan as-sari'ah. Ya. Silakan dimulai. Ya, yang dirubah hanya kata ini saja. Al-madrasah ya, merujuk pada kosakata yang pertama, kemudian as-sabi'ah merujuk pada kosakata yang kedua di setiap gambarnya. Adapun yang lain semua tetap. Mata tadhabu ila adhabu as-sa'ata. Ini jangan diganti ya. Yang diganti hanya saya kotaki disesuaikan ya dengan gambar. Ayat Mbak Wahyu. Mata tadhabu ila baiti Sohi as-sa'ata al-wahidah. Nah, sohi adhabu as-sa'ata al-wahidah. Bu Endang, Pak Abu Vera. Di buku saya gambar kedua Bu. Ila tabibi sahih. Sahih. Adhabu as-sa'ata at-thaniyata sahih. Bu Irma. Sahih. Salisata sahih. Bu Didi. Masjid sudah. Gambar yang keempat. Bu Leli. Sahih adhabu as-sa'ata ar-rabi'ata. Baida Udina. mata tadhabu ila saqati Adhabu sa'atan khamisa. As-sa'ata Al-khamisata. as-sa'ata al-khamisata. Sahih. Bu Endri. Ilal amli. Sahih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Kecepatan? Kosakatanya ada yang mau ditanyakan? Al-Tabib, pemana tabib? Dokter. Al-Muhandis? As-Saqatu? Al-Ammu? Paman. Ya. Paman. Ammu. Artinya paman. Paman dari garis ayah. Bisa nggak apa-apa kita lanjut? Lanjut ya, nanti ini semua akan ada di mulahos tarokib. Nah, mulahos tarokib nanti baru buat masing-masing sendiri ya. Kita lanjut latihan kedua. Latihan kedua perintahnya sama, tambah dari soal wal jawab, mal sabari sama fil misal.
Jadi saya tulis dulu di contoh ya. Di papan tulis saya tulis dulu. Ini mau difoto dulu. Iya, sebentar. Saya tulis di samping aja. Iya, di samping aja, Ustaz. Biar nanti fotonya sekalian Mbak. Iya. Ibu lihat ke gambar pojok kiri itu ada yusolli al-fajr dan al-masjid. Yusolli al-fajr artinya sholat ya sholat subuh. Kemudian ada al-masjid. Ya. Yusolli ini fi'il mudhari, domirnya apa kalau pakai huruf ya? Domirnya huwa, artinya dia sholat. Sholatnya sholat apa? Al-fajr. Di yusolli kan berarti sudah ada fiilnya, sudah ada perbuatan. Fiilnya adalah sholat. Sudah ada fa'ilnya, pelaku, sudah ada subjek juga. Sudah ada pelakunya atau subjek. Ya. Siapa ini pelakunya yang sholat? Yang sholat adalah dia, huwa. Ya. Maka kita artikan dengan dia, karena sudah ada pelakunya, dia. Kenapa dia? Dia sedang apa? Dia sedang sholat. Gitu ya. Yusolli. Kemudian sholatnya sholat apa? Sholatnya sholat fajar atau sholat subuh. Nah, sholatnya ini nanti jadi maf'ulun bih, jadi objek. Teorinya tadi sama. Yang namanya objek dalam bahasa Arab dia akan punya bentuk akhir. Dia punya hukum mansub. Mansub itu apa sih? Mansub itu bentuk aslinya pakai fathah, gitu ya. Jadi kalau sholat subuh ya yusholli fajr, sholat zuhur yusholli zuhur, asar yusholli asr, maghrib yusholli maghrib, isya yusholli isya. Gitu. Kenapa semuanya kita kasih fathah? Kenapa kok harokatnya pakai fathah? Karena jadi objek. Dalam bahasa Arab kalau kedudukan kata menjadi objek dia akan punya bentuk akhiran mansub ya, punya akhiran tanda nasab karena dia menjadi isim mansub gitu. Jadi kalau bahasa Arab itu memang berbeda dengan bahasa Indonesia. Kita sholat subuh Ya subuh. ya subuh, nggak ada subuh subuh di subuh ya subuh. Kalau kosakata bahasa Indonesia itu kan semuanya hukumnya jadi mabni, nggak ada yang berubah ajarannya, semuanya mabni. Berubah dikit sudah ganti gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab satu kata bisa mengalami perubahan, kadang dhamma, kadang fathah, kadang kasrah. Nah, perubahan-perubahan itu kita nggak boleh tebak-tebakan, nggak boleh cocok. Jadi harus ada faktor penyebab, harus ada sebabnya, asal muasalnya kenapa. Di sini kita kasih fathah karena punya sebab, karena kosakata ini berkedudukan sebagai objek, gitu ya. Maka kita mansubkan yusollil fajro. Adapun al-masjidu, tadi ada yang membaca al-masjidi ya, ilal masjidi. Kenapa pakai kasroh? Ada faktor penyebabnya, ada harfujar, didahului oleh harfujar. Tapi kalau al-masjidu ini kan masih berdiri sendiri, nggak punya faktor penyebab apapun, maka dengan bentuk asli yaitu pakai doma, namanya marfu. Ya. Itu tadi contoh dari atas. Sekarang perubahannya gimana? Perubahannya kita diminta menggunakan istifham, kata tanya aina. Mana aina? Mana? Berarti menanyakan apa ini? Tempat. Kalau mata menanyakan waktu, aina menanyakan tempat. Aina tusolli. Jadi dari pakai huruf ya, kalau huruf ya kan domirnya berarti huwa, laki-laki ya, dia laki-laki. Sekarang kalau kita rubah menjadi anta, kalau anta tadi tadhabu, tusolli, pakai huruf apa? Huruf ta. Perubahannya gitu. Jadi kalau yusolli artinya
dia laki-laki sholat. Kita rubah hurufnya aja satu depan dari you jadi tu, itu sudah berubah pelakunya. Tu soli jadi kamu sholat, gitu ya. Pengertiannya dari ya dan huruf ta ya. Aina tu soli, di mana kamu sholat. Al-fajronya tetap mansub karena ini jadi objek ya. Jadi yang berubah mana? Yang berubah adalah huruf ya dengan artian dia laki-laki menjadi huruf ta dengan artian kamu laki-laki. Perubahannya di situ ya. Kemudian jawabannya seperti biasa. Kalau ada pertanyaan anta selalu kita rubah dengan anak. Untuk anak kita berubah jadi hamzah menjadi usolli al-fajr fil masjid. Nah ini ada fi harfu jar sama seperti ilah. Fi harfu jar sama seperti ilah. Kategorinya ilah fi adalah harfu jar. Kalau ada harfu jar apapun itu ilah, fi, min, ala dan yang lainnya, maka setelahnya harus bentuk isim. Ya, nggak boleh pakai fiil ya. Fiyadhabu nggak boleh. Dia pakainya nanti isim kategorinya, dan isimnya pun nanti akan punya bentuk akhir. Dia majrur, dia di i'rab majrur. Majrur itu salah satu tandanya adalah bentuk aslinya tandanya pakai kasroh. Gitu. Jadi tadi masjidu kan nggak punya pendahulu apa-apa nih, nggak punya faktor harus berubah bentuk akhir, maka dia pakai bentuk yang asli, pakai doma. Kalau sekarang sudah ada fi yang namanya harfu jar, maka otomatis dia harus berubah, mengalami perubahan. Untuk harfu jar perubahannya menjadi majrur. Majrur itu diantaranya adalah pakai kasroh. Ingat, enggak semua majrur pakai kasroh. Ya, bentuk aslinya pakai kasroh tapi masih punya bentuk tanda-tanda yang lain. Jadi ya, untuk di awal kita masih pakainya yang kasroh bentuk asli. Sampai sini bisa dipahami. Jadi yang perlu kita rubah adalah dari ya menjadi ta. Kalau huruf ya-nya pakai fathah, perubahannya tetap fathah. Kalau huruf ya-nya pakai doma, perubahannya tetap pakai doma. Yu, tu, u. Ya. Kalau pakai fathah, ya, yadhabu, ta, tadhabu, a, adhabu tetap. Jangan dirubah ya. Huruf muqarra'ah harokatnya jangan dirubah. Kalau pakai doma ya doma semua. Kalau pakai fathah ya fathah semua. Kemudian yang dirubah lagi adalah dari ta menjadi u menjadi hamzah ya, dan huruf ta menjadi huruf hamzah. Usolil fajro, kemudian al masjidu menjadi fil masjidi. Jadi perubahannya diperhatikan ya, bisa dipahami? Gimana? Oh, itu nanti kalau kita belajar sorok kembali ke bentuk fi'il madhi asal katanya 3 huruf atau 4 huruf. Yang pakai doma, ciri kalau kata kerjanya asalnya 4 huruf. Selain 4 huruf semua pakai fathah, maka paling banyak kita dapati yang pakai fathah. Gitu. Kita belum belajar fi'il madhi. Nanti di akhir bab ini kita ada belajar fi'il madhi. Nanti baru kita tahu. Oh, ternyata ada yang asalnya 3, ada yang asalnya 4. Tapi kalau pakai doma berarti fi'il madhinya 4. Kalau yang lain pakainya fathah. Gitu ya. Gimana perubahannya? Ingat ya, yang berubah mana aja? Yusolil fajro dan al masjid. Perhatikan betul, dari ya, ta menjadi hamzah, al masjid menjadi fil masjid, jadi majrur. Silakan kalau yang mau tanya lagi, belum kita praktek.
Masih ada waktu. Ya, sudah. Kita bisa langsung praktek. Ya. Ada tarif ya kalau ini. Ada Ustazah. Oh, ini cukup Ustazah. Masih ada waktu cukup ya untuk mengerjakan yang Yang bawah. ini ya, yang bawah. Siapa sekarang? Tadi terakhir sampai al-amu tadi siapa? Sekarang terakhir. Bu Eta Ma'buluki. Bu Eta mau coba? Aina yaqra'u Qur'an. Ya-nya kita ganti pakai ta. Aina. Aina taqra'u Qur'an. Sahih. Aqra'ul Qur'ana fil mushaf. Untuk musola jangan diganti kasroh ya. Dia akhirannya alif maksurah. Namanya isim maksud khusus ya. Yang berakhiran dengan alif maksurah, yaitu alif bentol seperti ini sebelumnya fathah atau alif berdiri sebelumnya fathah. Tanda jangan dikasih tanda kasrohnya. Tanda kasrohnya jangan dimunculkan. Kasrohnya jangan dimunculkan. Nanti kalau kita belajar tanda kasrohnya ada tapi sembunyi. Ya, jadi jangan dimunculkan, tetap musol. Jangan musol nih. Ayo lanjut, Uyani. Aina tusahid ya. Aina tusyahidu tilfaza. Sahih. Mbak Anita. Usyahidu fil fasa fil ghurfati. fil ghurfati. Kalau ini jadi kasroh ya, bisa dibaca dengan kasroh. Fil ghurfati. Sahih. Aina tusyahidut tilfaza. Tusyahidut tilfaza fil ghurfati. Ukur. Ya, ini diganti sahih. Cukup sampai aina dan tawadhu saja. Hanya pertanyaannya saja, Bu. Sahih. Atawaddu fil hammam. Sahih. Tawadhu fil hammam. Ma makna yatawaddu? Wudu ya. Hammam. Hammam. Sahih. Mbak Ina. Aina yaksilul atbaq. Diganti dengan domir kuat jadi anta. Aina taksilul atbaq. Sahih. Al-silul atau baqil madbahi. Ma makna al-atbaq? Piring-piring pecah belah ya. Piring pecah belah itu. Al-madbah dapur. Harus apa kalau al-madbah ya? Ya balik. Bu Ana, Ada teman. gak banyak di belakang. Aina ya namu Domir buahnya diganti dengan anta jadi ya jadi kak. Aina. tanamu. Kalau tadi kan ya namun dia tidur. Kalau sekarang di mana kamu tidur? Aina tanamu. Sahih. Aina tanamu. Bawah yuk. Anamu. Sahih. Sahih. Anamu fi ghurfatin naumi. Ya. Pak Firda dengan Bu Endang.
Madam. Fil Agsilul Sahih Agsilul malabisa fil hammam. Ya. Ada yang tanyakan? Belum ada? Ya. Sudah ya? Karena ada taklim lagi setelah ini. Jadi kita hari ini alhamdulillah Bapak ada sedikit yang penting bisa dipahami. Iya. Paham nggak? Paham tunah? Ya, mohon. Kalau yang ikut ABY aja nggak ikut musyawarah itu bisa kira-kira bisa Yang nggak ikut nafsu sorof, ikut ABY aja bisa ngikuti. Karena kan tetap saja nanti di mulaqah saraqib selalu saya bahas kaidahnya. Cuma ini juga kan saya bahas kaidahnya. Hanya kalau di ABY, karena ABY itu bahasa Arab, kita belajar bahasa Arab, jadi otomatis kaidahnya di setiap bab tuh mungkin ada bermacam-macam, gitu ya. Ketika percakapan, hiwar, maka kaidahnya setiap bab akan bermacam-macam. Kalau nahwu sorof itu dia memang hanya membahas kaidah aja, maka kaidahnya per bab berurut, gitu ya. Bedanya di situ. Gitu. Kalau kita cuma belajar nahwu sorof aja, nggak belajar bahasa Arab yang seperti ini, biasanya nggak berkembang. Berkembangnya lama karena tahunya cuma yang contoh pendek-pendek aja. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab juga, nanti akan ada nas yang teks yang panjang yang akan kita baca, dan kaidahnya juga sudah campur-campur. Itu prakteknya di situ sebenarnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya harus usahakan dua-duanya gitu biar lebih nyambung. Karena enggak, kalau kita belajar yang ABY saja, nahwunya enggak, kita kurang nanti dari sisi kaidahnya. Kayak nahwu sorof itu per bab, jadi memudahkan kita memahami per satu kaidah. Tapi untuk prakteknya, namanya bahasa Arab enggak mungkin dalam satu kalimat itu kaidahnya satu, mesti ada campur-campur. Maka kita perlu belajar bahasa Arab. Gitu ya. Yang enggak ikut hari Selasa nanti bisa lihat aja ke kalau memang semoga bisa memahami ya. Kadang melihat online juga sulit memahaminya. Beda dengan kita belajar langsung. Iya. Ya. Tapi nanti yang nggak ikut hari Selasa nggak usah khawatir, karena prosesnya belajar bahasa Arab itu nanti dari yang seperti ini kita akan belajar ke nahwu. Jadi setelah selesai buku ini selesai buku pertama ini, insya Allah kita akan belajar nahwu juga, tapi bukunya beda dengan yang hari Selasa. Gitu ya. Yang dipelajari hampir sama, cuma pembahasannya dan macamnya berbeda. Bukunya kita pakai buku yang beda ya. Jadi yang nggak ikut hari Selasa bersabar nahwu sorof nanti akan belajar juga ini Sabtu. Tapi buku selesai. Buku selesai ya. Silakan, ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita akhiri? Belum ada yang ditanya? Kita akhiri dulu. Kita tutup dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami ya Ibu ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.